Selamat datang kembali ya di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau ngobrolin satu bab yang menarik banget nih. Out on a Limb, soal ambil risiko, dari bukunya Adam Grant, Originals. Iya, seringnya kan kita mikir, wah, kalau mau jadi orisinal, mau bikin terobosan, ya harus berani, nekat gitu ya, mempertaruhkan segalanya. Betul, tapi, bener nggak sih pandangan kayak gitu kalau kita lihat dari bab 3 buku ini? Sumber kita, ya gagasan utama dari bab itu, misi kita nih mau bantu Anda paham, gimana sih para pemikir orisinal sejati, orang-orang yang dibahas Grant ini, ternyata tuh ngadepin dan ngelola risiko. Caranya mungkin agak beda dari yang kita kira selama ini. Mungkin cukup mengejutkan malah ya. Oke deh, coba kita bedah ya. Persepsi umum kan seringnya gitu ya, ngebayangin inovator kayak Steve Jobs atau Bill Gates itu, wah, sosok pemberani banget drop out kuliah demi ide gilanya. Atau kayak astronot gitu ya, nekat banget. Nah iya, pertanyaannya, apa benar keberanian tanpa hitung-hitungan ini kunci sukses mereka? Nah, justru di sini nih, serunya yang diungkap Adam Grant. Data sama cerita-cerita di bab ini tuh ngasih gambaran yang, wah beda banget. Oh iya, gimana tuh bedanya? Jadi, mitos soal perlunya ambil resiko ekstrim buat jadi orisinil itu kayaknya dibantah deh. Ternyata para orisinil yang sukses itu jauh lebih, gimana ya, penuh perhitungan. Malah cenderung biasa aja cara mereka ngelola resiko, nggak seheboh legenda yang beredar. Oh gitu. Jadi di balik layar, mereka juga punya rasa takut, ragu-ragu gitu ya? Sama kayak kita-kita juga dong. Iya, betul. Buku ini nekenin itu. Mereka nggak kebal resiko kok. Jadi bukan karena nggak takut ya? Bukan itu kuncinya. Tapi lebih ke kemampuan mereka yang cerdas buat mengelola resiko itu sendiri. Ada strateginya. Mengelola ya, bukan cuma modal nekat. Tepat. Kuncinya itu ada di konsep yang Grant sebut portofolio risiko. Mirip kayak investor saham lah ya. Gimana tuh maksudnya portofolio risiko? Jadi nggak naruh semua telur di satu keranjang gitu. Punya semacam jaring pengaman di satu area hidup. Misalnya, ya pertahanin aja pekerjaan tetap, itu malah ngasih kebebasan loh. Kebebasan gimana tuh? Kebebasan psikologis, kebebasan finansial juga, buat lebih berani ambil risiko kreatif di area lain. Jadi Anda nggak keburu-buru gitu loh, harus ngeluncurin ide yang mungkin belum matang karena dikejar restoran. Iya. Itu poin penting banget. Jadi rasa aman di satu sisi malah bikin berani di sisi lain ya. Dan buku ini kan ada contohnya ya, studi Raffi dan Feng itu kalau nggak salah. Nah, itu dia. Betul banget. Studi itu ngelihatin lebih dari 5.000 pengusaha di Amerika. Hasilnya menarik. Gimana hasilnya? Pengusaha yang mulai bisnisnya sambil tetap kerja, yang bisa dibilang lebih risk averse ya, lebih hati-hati sama risiko besar, tingkat kegagalannya itu 33% lebih rendah loh. Wah, lebih rendah. Iya, dibandingin sama mereka yang langsung nekat berhenti kerja yang risk taker itu. Ini nunjukin kalau hati-hati itu malah bisa ningkatin peluang sukses kan? Contohnya ada. Ada. Pierre Omidyar, pendiri eBay. Dia kan jalanin eBay itu sebagai proyek sampingan aja, selama 9 bulan. Sambil tetap kerja jadi programmer, nggak langsung keluar. Wow. Bahkan icon kayak Steve Wozniak ya, co-founder Apple, itu awalnya kan ragu banget dia mau ninggalin kerjaannya di HP. Ya, takut gagal kan dia. Butuh dibujuk keras loh sama Steve Jobs, teman-temannya, keluarganya juga. Baru akhirnya dia berani. Jadi keraguan itu wajar banget ya, bahkan buat legenda teknologi. Manusiawi banget. Dan ini nggak cuma soal individu loh. Coba lihat pendiri Warby Parker. Mereka itu secara sadar bareng-bareng jadiin strategi ngurangin risiko, istilahnya de-risking, itu prioritas utama. Oh ya, gimana caranya? Mereka punya co-CEO buat bagi tanggung jawab, terus selalu siapin rencana cadangan kalau bisnis utamanya nggak jalan. Sangat metodis gitu, buat ngurangin potensi gagal. Menarik. Nah, ada lagi kan ya soal pola pikirnya. Studi lain yang dikutip Grant itu soal pilihan investasi. Iya, itu juga menarik. Jadi, para pengusaha ini pas dikasih pilihan investasi hipotetis gitu ya, skenario aja, ternyata mereka malah lebih cenderung milih opsi yang paling aman. Loh kok gitu? Bukannya mereka pengambil risiko? Nah, itu dia. Di skenario terkontrol itu, mereka malah lebih risk averse, lebih ogah ambil risiko dibanding orang biasa. Ini nunjukin kalau mereka itu jago membedakan jenis risiko. Maksudnya gimana tuh membedakan risiko?
Ya, mungkin mereka berani ambil risiko besar di bisnis yang mereka ngerti banget dan bisa mereka kontrol. Tapi di area lain, kayak investasi personal tadi, mereka cenderung konservatif. Masuk akal. Dan ini konsisten loh, bahkan dari masa remaja mereka. Calon pengusaha sukses itu, waktu muda, cenderungnya ambil risiko yang kuukur. Kayak langgar jam malam dikit, atau bolos sesekali. Bukan risiko bahaya yang sembrono kayak nyetir mabok atau nyolong. Ada perhitungannya. Jadi jelas banget ya bedanya. Risiko yang dihitung sama nekat membabi buta. Mereka bukan penerjun payung yang lompat aja gitu tanpa cek parasut. Tepat sekali. Mereka lebih kayak orang yang mau deketin tepi tebing, tapi hati-hati banget. Ukur angin dulu, cek lagi peralatannya, bahkan mungkin udah pasang jaring pengaman di bawahnya. Jadi siap-siap dulu ya. Iya, kan ada kutipan Malcolm Gladwell juga di buku ini yang bilang banyak pengusaha ambil banyak risiko. Tapi itu umumnya pengusaha yang gagal, bukan kisah sukses. Risiko gede yang nggak dikelola baik, itu malah resep gagal. Wow, oke. Jadi apa nih artinya buat Anda semua, pendengar kita? Intinya Anda tuh nggak perlu maksa jadi sosok pemberani tanpa rasa takut gitu ya, buat wujudin ide original atau bikin perubahan. Betul, merasa ragu, hati-hati, terus ngerencanain cara ngurangin risiko, itu bukan tanda lemah kok. Malah bisa jadi bagian strategi sukses Anda. Nah, sebagai rangkuman dari obrolan kita soal bab 3 originals ini, Intinya adalah, inovator dan pembaharu yang paling efektif itu seringnya bukan pengambil risiko yang gegabah. Mereka itu manajer risiko yang cerdas, jago nyimbangin antara berani tampil beda sama hati-hati yang keukur. Mereka bangun portofolio risiko biar bisa bertahan dan berkembang. kalau hati-hati dan manajemen risiko yang cerdas, itu malah bisa jadi teman buat originalitas. Gimana ya pemahaman ini bisa ngubah cara pandang atau pendekatan Anda pas lagi hadapin risiko buat wujudin ide-ide baru Anda sendiri? Coba direnungkan ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi.